Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep dan cara gimana membuat bikang cungkil yang berserat seperti ini, anti gagal. Di bagian belakang itu tidak gosong dan juga tidak keras ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang penasaran, ikutin terus videonya sampai akhir ya supaya tahu tipsnya gimana supaya anti gagal. Simak terus videonya sampai akhir. Pertama-tama kita didihkan dulu ya teman-teman. Ini santan kental sebanyak 500 ml. Ini aku bikin dari setengah kelapa tua yang sudah benar-benar tua ya teman-teman. Kemudian ditambahkan sejumput garam dan juga pandan. Ini kita rebus sampai pinggir-pinggirannya itu mendidih, jadi nggak perlu sampai bergolak gitu ya teman-teman, pinggir-pinggiran aja yang mendidih. Lalu ini kita aduk-aduk supaya tidak pecah santannya ya teman-teman. Kemudian siapkan bahan keringnya. Ini ada 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu. Kemudian ini aku tambahkan gulanya sebanyak 150 gram juga. Dan juga ini bahan yang paling penting, ini ada 2 sendok makan tepung kanji. Tepung maizena ya teman-teman, mohon maaf salah. Jadi keempat bahan ini kita aduk-aduk dulu, kemudian baru kita campurkan, kita tuang untuk santannya. Nah, santannya ini dalam keadaan panas hangat setengah panas gitu ya teman-teman. Jangan lupa kalau menuangkan santan ke dalam adonan yang kering ini, dituangnya secara bertahap ya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit. Oke, ini kita aduk-aduk seperti biasa, kita gunakan whisker ya teman-teman. Kalau kalian pakai mixer juga nggak masalah, tapi gunakan wadah yang agak besar supaya nanti tidak berhamburan ya tepungnya. Nah, ini kita tuang lagi untuk santannya sedikit demi sedikit. Nah, kemarin itu banyak ya yang menanyakan gimana mau dibikinin video tentang resep bikang cungkil. Nah, kali ini Mama Hasan mencoba membuat bikang cungkil. Gimana caranya supaya berserat cantik dan juga belakangnya tidak gosong dan juga tidak keras ya teman-teman. Bagi kalian pecinta bikang yang jadul seperti ini, bikang cungkil, wajib banget nonton video aku dari awal sampai akhir ya, karena nanti ada tips-tipsnya supaya nanti bisa berhasil dan juga berserat cantik gitu ya. Nah, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dan sekiranya video aku bermanfaat, bisa tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, kembali ke video ini. Bikin bikang ini memang butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi ketika mengaduk itu harus ditepok-tepok dulu, kita aduk sampai benar-benar licin. Dan sekiranya ada gelembung-gelembung kecil di adonannya ya teman-teman, ini rahasia supaya nanti bisa berserat cantik gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bagi menjadi 3 bagian, yang bagian putih lebih banyak ya teman-teman, karena ini bikang cungkil bahan dasarnya atau dasar dari warnanya itu warna putih, tapi tidak perlu ditambahkan pemutih makanan ya teman-teman. Kemudian ini untuk warna yang lain, di sini aku pakai warna oranye dan juga hijau. Untuk warna ini bisa sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman, sesuaikan dengan kesukaan atau permintaan konsumen kalau kalian terima orderan gitu ya. Nah, ini kita beri warna hijau. Nih hijaunya aku pakai hijau army ya teman-teman, jadi warna hijau ditambahkan dengan warna coklat. Nah, karena kurang hijau, ini aku tambahkan pewarna hijaunya. Jadi untuk perbandingan warna hijau dan coklatnya ini 2:1 ya teman-teman. Oke, ini setelah
siap. Ini kita panaskan dulu untuk cetakannya, wajib benar-benar panas ya teman-teman. Sekali lagi Mama Hasan berkali-kali ngomong kalau bikin bikang itu kalau mau berhasil cetakannya itu harus benar-benar panas. Ini kita panaskan sekitar 5 menit pakai api besar, kemudian nanti kita atur lagi untuk apinya ke besar cenderung ke sedang cenderung besar gitu ya. Pokoknya kalau bikin bikang itu harus sering-sering berlatih atau sering-sering praktek ya teman-teman. Kalau kalian sudah berkali-kali praktek dan berkali-kali gagal, nanti kalian akan menemukan kemauan dari bikang itu seperti apa ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kompor kalian juga. Kalau Mama Hasan menjelaskan kalau beda kompornya nanti juga beda banget ya teman-teman. Pokoknya intinya harus benar-benar panas untuk cetakannya. Nah, setelah benar-benar panas ini kita tuang untuk air garamnya, kemudian dituang untuk adonannya. Nah, untuk adonan yang pertama ini kita tuang untuk yang warna putih, ini sepertiga dari bagian cetakan ya teman-teman. Nah, kalau bikang cungkil itu perbedaan dari bikang mawar itu di waktu nyungkilnya ya teman-teman, atau mengeluarkan kuenya. Jadi nanti nggak perlu direndam air ya teman-teman, nanti langsung dicungkil di atas kompor. Oke, lanjut ini kita timpa dengan warna yang lain ya teman-teman, warna oranye. Ini kita bedanya lagi kalau bikin cungkil dan juga bikang mawar, ini nggak perlu nunggu bagian pinggirannya itu mengering ya teman-teman, jadi langsung aja dituang untuk adonannya. Karena kalau bikang cungkil itu cenderung warnanya itu membaur gitu ya teman-teman, nggak bisa. Kalau bikang mawar yang 3 warna itu kan biar rapi warnanya itu dituangnya secara bertahap. Nah, ini kita masak, kita kecilkan apinya di api yang sedang tadi ya teman-teman. Nah, ini setelah pinggirannya di bagian tengahnya itu matang, ini bisa dikecilkan di api yang paling kecil supaya nanti di bawahnya itu tidak gosong ya teman-teman. Nah, ini untuk bikangnya ini tidak merata ya untuk pengapiannya, jadi ada yang matang dan juga masih ada yang basah. Jadi untuk yang matang ini langsung aja kita siram dengan santan kental. Ini santannya kurang kental ya teman-teman, karena ini sebenarnya tadi aku niatnya mau bikin bikang yang mawar, tapi karena ada requestan jadinya aku bikin untuk satu resep untuk bikang cungkil aja. Nah, setelah dituang santan ini bisa kita cungkil ya teman-teman. Nah, untuk mencungkilnya di sini aku pakai 2 sendok aja ya teman-teman. Mohon maaf karena Mama Hasan juga masih belajar, jadi ini sedikit kerepotan ya teman-teman untuk mencungkilnya. Karena kalau bikin kue itu kalau kita masih pemula seperti Mama Hasan nih, terutama kalau bikang cungkil ini sedikit susah ya teman-teman untuk mencungkilnya. Kalau pakai alat yang pakai khusus untuk bikang cungkil mungkin lebih mudah lagi ya teman-teman. Nah, itu tadi yang sudah matang kita cungkil lebih dulu, kemudian menyusul untuk yang lain kita siram dengan air santan seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian sudah terbiasa, mungkin kalau alatnya itu sudah memadai dan juga tekniknya sudah menguasai, insya Allah nanti juga bakalan mudah ya teman-teman. Pokoknya kita perlu jam terbang yang tinggi untuk membuat sesuatu itu lebih mudah, lebih gampang dan juga berhasil ya teman-teman. Mama Hasan juga sering banget dulu itu gagal ya teman-teman. Setelah belajar dan berulang kali gagal, mencoba terus, akhirnya kesabaran dari mencoba dan gagal itu membuahkan hasil seperti ini ya teman-teman. Ini bikang cungkilnya berserat cantik, kecil-kecil untuk seratnya dan juga bagian belakangnya itu tidak kosong ya teman-teman. Cuman kendalanya di waktu nyungkilnya aja sedikit kerepotan.
Nah, hasilnya seperti ini, lembut, menul, dan juga berserat ya teman-teman. Lanjut, ini kita cungkil semuanya sampai selesai ya. Ini video nyungkilnya aku nggak skip ya teman-teman, supaya kalian paham bahwa mencungkil pikang itu juga perlu kesabaran. Oke, gimana teman-teman? Masih tertarik dengan pikang yang satu ini? Kalau kalian suka mana nih, pikang mawar atau pikang cungkil yang seperti ini? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian ada requestan resep, insya Allah nanti aku buatkan ya teman-teman. Kemarin ada yang request juga untuk pikang mawar yang gula merah yang ukuran 1 kilo, tapi aku belum bisa membuatkan. Tapi tunggu saja, insya Allah nanti aku bikinkan untuk videonya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengan Mama Hasan. Oke, ini kita taruh di wadah ya teman-teman. Tips juga supaya kalian mendapatkan pikang mawar yang di bagian belakangnya itu tidak keras. Ini setiap kali mencungkil atau mengambil pikang itu wajib banget ditaruh di atas daun pisang seperti ini ya teman-teman, supaya tekstur dari pikangnya itu tetap lembab. Jadi harus ditaruh di daun pisang seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai semuanya ya teman-teman. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 14 biji ya teman-teman, kue pikang jadul, pikang cungkil seperti ini. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, seratnya itu benar-benar cantik, kemudian di bagian belakangnya itu tidak gosong dan juga lembut ya teman-teman, lentur. Meskipun tidak selentur pikang mawar, tapi ini tidak keras ya teman-teman, disobek aja ini lembut ya teman-teman. Dari segi rasa ini manis dan juga gurihnya itu pas ya teman-teman. Jadi untuk bagian belakangnya ini yang ditaruh di atas daun pisang dan tidak, ini dari segi warnanya sama aja, tapi dari teksturnya ini jauh ya teman-teman. Yang di atas daun pisang ini lembut dan juga tidak keras, tapi kalau untuk yang belakang yang tidak ditaruh di belakang daun pisang itu sedikit keras. Sampai di sini video aku, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.